Ahiba'il kiram, sehubungan berita yang kita dengar, apa yang terjadi di negara Republik Indonesia yang tercinta, tentang perilaku salah seorang anggota DPR RI yang menyampaikan ceramahnya yang begitu provokatif, penuh fitnah dan adu domba pada saat berceramah di Nusa Tenggara Timur, di mana yang bersangkutan memfitnah ajaran Islam, menghina ajaran tentang khilafah, dan sekaligus juga memberikan ancaman akan membunuh umat Islam yang memperjuangkan khilafah atau yang pro akan ajaran khilafah. Sungguh sangat memprihatinkan dan sungguh sangat disesalkan. Peristiwa semacam ini terjadi justru datang dari seorang wakil rakyat yang mestinya menjadi pengayom, yang mestinya menjadi pemersatu, bukan menjadi pemecah belah bangsa. Dan berkenaan dengan pernyataan itu juga ada hal yang harus diluruskan di tengah-tengah umat Islam, yaitu betapa fitnah yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam terhadap ajaran tentang khilafah yang ada di dalam ajaran Islam. Jadi khilafah merupakan bagian daripada ajaran Islam. Karena itu umat Islam tetap harus istiqamah untuk memperjuangkan khilafah dan untuk menegakkan khilafah ala manhajin nubuwah. Ya, setelah adanya pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia, banyak pihak yang mencoba untuk menakut-nakuti umat Islam bicara tentang khilafah. Bahkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia juga dikait-kaitkan, yaitu tentang persoalan khilafah yang selalu digaungkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Bahkan tidak terkecuali Front Pembela Islam juga ditakut-takuti, diancam akan dibubarkan karena ikut mendukung daripada persoalan khilafah. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya ingin tekankan kepada semua umat Islam untuk tidak terjebak dan tidak terprovokasi serta tidak terpengaruh dengan kondisi yang ada. Jangan gara-gara masalah khilafah dimusuhi oleh mereka-mereka yang anti kepada ajaran Islam, kemudian orang takut bicara khilafah. Jangan karena khilafah dimusuhi oleh musuh-musuh Allah dan Rasulnya, kemudian kita tidak berani untuk bicara tentang khilafah dan kita menyembunyikannya. Na'udzubillah min dzalik. Siapapun yang ingin memadamkan ajaran tentang khilafah, siapapun yang ingin memadamkan ajaran Islam, harus kita hadapi dengan tegar dan tegas tanpa harus punya rasa takut sedikit pun kepada mereka. Jadi jangan pernah kita ditakuti, jangan pernah kita diancam tentang persoalan khilafah. Sampaikan kepada umat apa itu khilafah, bagaimana itu khilafah, agar umat juga tidak terjebak dan tidak termakan oleh fitnah dari musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam mengatakan khilafah itu akan menghapuskan NKRI. Siapa yang bilang? Tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dunia, khususnya di Indonesia, yang mengatakan kalau khilafah akan menghapuskan NKRI. Siapa bilang khilafah itu akan menutup semua gereja-gereja dan memaksa orang-orang di luar Islam untuk masuk ke dalam ajaran Islam? Itu fitnah. Tidak ada dalam ajaran khilafah Islamiyah seperti itu. Siapa bilang khilafah itu akan memaksa setiap orang untuk memeluk agama Islam, setiap orang tanpa peduli apapun agamanya untuk menjalankan ajaran Islam? Itu semua fitnah. Nah, karena itu fitnah semacam ini harus dijawab, tidak boleh dibiarkan. Apalagi kita lihat saat ini banyak buzzer-buzzer bayaran. Begitu juga akun-akun ahoker yang terus menyerang persoalan khilafah. Bahkan yang kita sesalkan,
ada akun-akun mengatasnamakan generasi muda NU. Mereka mencatut nama NU, mereka menyerang persoalan khilafah. Bahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga FPI yang mendukung tegaknya khilafah, mereka jadikan sebagai propaganda untuk menghasut pemerintah agar membubarkan FPI dengan tuduhan FPI ingin menghapuskan NKRI karena FPI ingin menegakkan khilafah. Ini semua adalah fitnah. Nah, karena itu pada hari ini saya telah meminta kepada panitia penyelenggara daripada pengajian ini untuk memutar kembali di majelis ini kajian yang pernah saya sampaikan pada tahun 2015 tentang khilafah. Apa dan bagaimana khilafah, serta apa yang dimaksudkan oleh Front Pembela Islam di dalam memperjuangkan penegakan khilafah. Dan insya Allah sebentar lagi rekaman tersebut akan diputar. Saya minta kepada semua yang hadir di sini untuk bisa memperhatikan rekaman tersebut dengan seksama, menyimak, mendengarkan, dan menangkap pesan-pesan yang ada secara cermat dan teliti. Bahkan tidak sampai di situ, saya telah meminta kepada para ulama, para habaib, para pimpinan pondok-pondok pesantren, begitu juga pengurus-pengurus masjid dan musalla, serta para panitia-panitia hari-hari besar Islam dimanapun berada, untuk berkenan memutar rekaman kajian tentang khilafah yang pernah saya sampaikan pada tahun 2015. Dan alhamdulillah semalam di hadapan puluhan ribu umat Islam yang menghadiri majelis taklim Syababul Khair yang dipimpin oleh Habib Mahdi bin Hamzah As-Segaf di Bogor, telah memutar rekaman video tersebut dan diperhatikan dengan seksama oleh segenap umat Islam. Ini penting agar umat tahu apa dan bagaimana khilafah, sehingga mereka tidak termakan propaganda musuh yang penuh dengan fitnah dan adu domba. Bahkan ini juga penting bagi pemerintah untuk menyimaknya, untuk mendengarkannya, agar pemerintah tahu khilafah yang bagaimana yang sedang diperjuangkan oleh Front Pembela Islam. Jadi jangan sembarangan menebarkan fitnah, jangan sembarangan menebarkan ancaman, jangan sembarangan untuk menistakan ajaran Islam. Sistem khilafah adalah bagian daripada ajaran Islam. Siapa menghina sistem khilafah, berarti dia menghina ajaran Islam. Siapa menista sistem khilafah, berarti dia menista ajaran Islam. Siapa menolak sistem khilafah, berarti dia menolak ajaran Islam. Karena itu apapun resikonya, kita tidak boleh pernah mundur untuk menyampaikan kepada umat tentang ajaran Islam yang sebenarnya, yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ingat apa yang Allah nyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Luar biasa. Dalam ayat ini Allah menyatakan innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqamah. Istiqamah dengan pernyataan mereka, istiqamah dengan ikrar mereka. Istiqamah artinya mereka tetap konsisten. Apapun resiko yang mereka hadapi, tetap mereka beriman kepada Allah. Tetap mereka menjalankan daripada apa-apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang semacam ini, kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, yaitu para malaikat turun mengelilinginya, turun untuk menjaga dan melindunginya. Bahkan menyatakan kepada orang-orang ini, Allah takhafu, janganlah sekali-kali kalian takut, wala tahzanu, jangan sekali-kali kalian itu bersedih, wa abshiru, yaitu terimalah kabar gembira bil jannatil lati kuntum tu'adun, yaitu dengan sorga yang kalian dijanjikan. Jadi orang-orang yang menyatakan bahwa Allah sebagai Tuhannya, kemudian istiqamah di jalan Allah,
maka para malaikat diturunkan oleh Allah, membawa rahmat Allah untuk melindungi dan menjaganya. Dan orang-orang semacam ini dapat arahan dari Allah beserta para malaikatnya agar mereka tidak pernah takut, jangan pernah bersedih di dalam istiqamah di jalan Allah, memperjuangkan agama Allah. Dan mereka mendapatkan kabar gembira bahwa sorga adalah tempat mereka kembali. Kemudian jangan lupa apa yang pernah Nabi katakan dalam hadisnya, di mana Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan kita semua, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatu min ummati 'alal haqq zahirin la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tegas Nabi mengatakan, la tazalu ta'ifatu min ummati 'alal haqqi zahirin. Jadi di tengah-tengah aku punya umat ini akan tetap selalu ada mereka-mereka yang secara terang-terangan untuk membela yang hak, menegakkan yang hak, la yaturuhum man khalafahum. Mereka tidak pernah peduli dan mereka tidak akan pernah bisa dihalangi oleh mereka-mereka yang menentangnya, menghalanginya, mengancamnya, memfitnahnya, atau ingin menghancurkannya. Hatta ya'tiyah amrullah, sampai datang keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan penuh istiqamah akan selalu ada di setiap zaman. Semoga kita yang hadir tempat ini termasuk daripada golongan tersebut. Karena itu jangan pernah peduli dengan fitnah. Jangan pernah takut dengan ancaman. Sampaikan terus kepada umat, apa itu khilafah? Khilafah adalah bagian daripada ajaran Islam. Sampaikan kepada umat bahwa khilafah adalah bagian daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun tentang apa yang dimaksud khilafah, bagaimana cara menegakkan khilafah, serta khusus Front Pembela Islam menawarkan satu konsep perjuangan untuk menegakkan khilafah yang seperti apa? Yuk, mari sebentar lagi kita dengarkan dari rekaman video kajian yang pernah saya sampaikan di tahun 2015. Saya pesankan kepada semua yang hadir di sini, siapapun Anda, apakah Anda pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis taklim, pimpinan masjid, pimpinan musola, untuk memutar kembali kajian ini. Putar di masjid-masjid Anda, putar di musola-musola Anda, putar di majelis-majelis Anda, putar. Baik putar audio suaranya saja atau putar audio videonya dengan gambarnya, putar. Putar di tablik-tablik akbar. Dimanapun Anda berada, sampaikan kepada umat agar mereka dengar, mereka tahu apa itu khilafah. Jadi sekali lagi, bahwa khilafah tidak betul untuk menghapus NKRI atau menghapus negara-negara Islam yang ada. Khilafah tidak betul untuk mengebiri hak kebebasan daripada umat beragama lain. Tidak betul kalau khilafah itu digambarkan sebagai satu bentuk gerakan yang anti Pancasila, anti NKRI, anti kebinekaan, anti keragaman, anti Undang-Undang Dasar 1945, semua itu fitnah. Nah, karena itu kepada semua umat Islam, yuk mari kita bangkit. Jangan pernah takut untuk mengatakan khilafah. Jangan pernah takut untuk menyatakan khilafah. Jangan pernah takut untuk menegakkan khilafah. Tapi tentang apa itu khilafah, kita harus mampu untuk menjelaskannya kepada umat agar umat tidak salah paham. Dan khusus kepada pemerintah, para pemegang kekuasaan, untuk juga ikut mencermati, untuk menyimak, untuk mempelajari apa itu khilafah. Kepada televisi dan radio Rasil, kita juga meminta agar rekaman tersebut diputar ulang. Baik di televisi Rasil maupun radio Rasil, dan juga di radio maupun TV streaming Front Pembela Islam, agar disebarluaskan, diputar terus, agar umat betul-betul paham, sehingga ke depan tidak ada lagi fitnah terhadap khilafah. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Ayo mari sama-sama kita lihat, kita simak, kita perhatikan, dan setelah itu nanti kita minta kepada para habaib, para kiai, untuk memberikan ulasan, penegasan kepada umat yang hadir di tempat ini. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya tidak ingin membuang waktu lebih banyak lagi. Dari Makkah Al-Mukarramah, saya serukan kepada seluruh umat Islam, yuk mari kita sebarluaskan kepada umat, kita sosialisasikan penjelasan tentang khilafah. Jangan karena musuh menyerang, kemudian kita sembunyikan konsep khilafah. Jangan karena musuh mencerca, kemudian kita
tidak mau mensosialisasikan masalah khilafah. Jangan karena ada ancaman untuk dibubarkan organisasi atau untuk ditangkap dan dipenjara bagi yang bicara tentang khilafah, kemudian kita tidak berani untuk menyampaikan tentang khilafah. Sampaikan khilafah, konsepnya, bentuknya, sesuai dengan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, dengan tidak menutup mata dari realita zaman yang ada pada saat ini di hadapan kita. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, ayo mari sama-sama kita simak. Jangan lupa pesan saya tadi, sebarluaskan rekaman ini. Dan rekaman ini juga dimuat, yaitu di YouTube, dimuat juga di beberapa akun daripada sahabat-sahabat kita untuk terus disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Sebarluaskan agar mereka tahu apa yang kita maksud dengan khilafah. Bahkan bagi mereka tim media, saya pesankan juga untuk kajian tersebut diberikan terjemah dalam bahasa Arab maupun terjemah dalam bahasa Inggris untuk kita sebarluaskan di internet agar bisa dibaca oleh seluruh dunia Islam tentang konsep khilafah yang bagaimana yang sedang diperjuangkan oleh umat Islam Indonesia. Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia mempunyai konsep yang jelas, yang realistis, tidak utopis. Satu konsep yang tidak mengangkat permusuhan antar pemimpin-pemimpin dunia Islam. Satu konsep khilafah yang justru bisa membangkitkan minat para pimpinan negara Islam di dalam merealisasikannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita mohon kepada Allah pertolongannya agar kita semua diberikan kemenangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selamat menyimak, selamat melihat, selamat mencermati, dan selamat menyebarluaskan melalui pesantren-pesantren, majlis-majlis taklim, masjid-masjid, musola-musola, tablik-tablik akbar, agar rekaman ini didengar oleh umat seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, sehingga mereka lebih semangat berjuang untuk menegakkan khilafah. Nah, akhirnya, sekian yang bisa saya sampaikan.